belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini, dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan. Ya Bang Armin, besok ada diperiksa Bang, dia bakal datang Bang atau seperti apa Bang? Oke, pertama saya sedang berada di Johor, Malaysia. Ada sesuatu urusan, dan saya bersama dengan abang saya, Bang Haji Wirdansa, bang kandung saya. Dijelasin terkait pemanggilan Fadel Badija yang dijadwalkan hari ini gimana? Ya, terima kasih rekan-rekan, mohon izin untuk hari ini memang dijadwalkan oleh penyidik saksi yang dilaporkan atas nama inisial VA di hari ini jam 14.00. Ya. Si F tidak hadir dalam pemeriksaan pertamanya. Alasannya sakit, padahal kemarinnya sibuk main monopoli. Padahal di preskon pertama dia yakin benar bahwa dia tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, ngapain takut? Ya ampun Del, ini loh, hampir seluruh masyarakat Indonesia menunggu hari ini jam 2 siang. Berharap kamu datang klarifikasi di belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini, dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan yang kami punya. Karena secara jujur saya katakan bahwa kalau ada bahasa dari FS yang mengatakan saya sibuk preskon itu salah. Preskon saya itu barusan. Selebihnya itu wartawan yang meminta seperti yang saya lakukan kepada saya malam hari ini. Dari luar negeri ini pun saya layani. Apalagi saya 12 tahun jadi wartawan. Apalagi posisi saya sekarang adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penasehat Lembaga Bantuan Konsultasi dan Bantuan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Jadi saya paham kebutuhan wartawan. Nah, jadi yang setiap hari saya lihat itu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah saudari NL dan pengacaranya. Nah, jadi yang selalu media itu siapa? Kan dia. Kenapa? Jadi kenapa dia begitu? Karena kami meyakini bisa jadi barang bukti yang dia sajikan, kemudian ada dikatakan saksi-saksi yang luar biasa, ya sangat tahu ini itu kan katanya semuanya ada teori pembuktian. Memang kita paham keterangan saksi, tapi ingat alat bukti itu ada 5. Pertama sekali saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan ekstrak. Nah, untuk memastikan keterangan saksi ini harus melihat kualifikasi saksi ini. Kualifikasi saksi harus benar-benar dia komprehensif, memahami apa sesungguhnya yang terjadi terhadap diri seorang Laura Leizani Mawardi alias Leli dengan perilaku dari klien kami Fadel Al-Fajar Badija. Jadi merujuk dari pemahaman saksi maksud, maka kami day to day itu pantau. Maka setelah kami bermusyawarah tadi malam, bahkan tadi jam 4 sore, tim saya masih bekerja di Jakarta untuk mengumpulkan dokumen yang kami tulis. Nah, karena itu kami mempersiapkan diri untuk nanti mendampingi klien kami, Saudara Fadel, sesuai dengan surat kami yang sudah disampaikan oleh tim saya tadi, Saudara Rahmat, dan bertemu dengan Ibu Nurma,
selaku Kasimat Polres Metro Jakarta Selatan, kami minta tunda kepada hari Jumat depan, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Insya Allah pada hari itu Saudara Fadil akan hadir dan kami dampingi sebagai kuasa hukum dari Fadil. Begitu. Silakan. Ya. Dia pada waktu itu dipresonkan, saya lagi ingat itu, bahwa Fadil mengatakan siap. Tapi kesiapan ini kan, anak ini kan tidak paham. Dia tidak paham bagaimana yang disebut dengan klarifikasi, bagaimana dengan penyelidikan, bagaimana dengan penyidikan, bagaimana dengan penetapan tersangka, nanti prosesnya akan menjadi terdakwa dan lain-lain. Maka menjadi tugas kami sebagai lawyer untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang dia dan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh saudara Fadil. Nah, setelah kami menjelaskan kepada dia, kemudian barang bukti dikumpulkan, ya ternyata ya dia mulai dia berpikir tentang dokumen yang ini, mana dokumen yang ini. Apalagi kami lihat ada keterangan katanya yang tahu betul, yang bisa melihat bagaimana Loli di apartemen, yang lain-lain, terus semua pukul berbeda. Nah, jadi kemarin sore kita baru dapat info surat itu sampai kepada kita. Tetapi surat itu baru kami bedah status tadi malam. Kemarin malam maksud saya. Dan kita putuskan untuk menunda karena dia kurang sehat. Kemudian barang bukti kami pegang juga masih belum lengkap. Jadi kami buat surat tadi. Kita menghargai sekali panggilan itu, suratnya permintaan klarifikasi dan kita akan hadir pada hari Jumat mendatang. Jadi bukan pada tidak siap, dia sangat siap. Bahkan meminta untuk dilakukan pertemuan dengan seorang Laura Meizani Mawardin atau Loli. Dan saya agak aneh juga ya kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa kami tidak mau dilakukan konfrontir. Dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen pendidikan dan yang terbaru itu ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli, ada apa dengan Loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia dibawa tekanan? Makanya kalau kami mengarahkan, ya sudah, kami tetap akan bicara dilakukan konfrontir bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dan kami juga ada. Nggak bisa. Jadi jangan dikira datang setiap hari, kalau nanti tidak terbukti akan lindas atau saya ludes segala macam. Emang ini siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Nggak ada. Ya, jadi nggak usah Anda berlagak bahwa Anda seolah-olah saya pastikan saya akan jamin masuk penjara. Kau yang sudah masuk penjara. Kau udah pernah masuk penjara. Bahkan ada data terbaru ke saya, 12 kasus yang menimpa dari NS ada di saya. Jadi saya nggak kecut. Dan saya sudah beritahu bahwa di media semua dan surat kami, Pak Kapolri, Bapak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, kemudian Irwatum, Pak Kadif Propam, Arwasidik, Kapolda Metro, Kadif Propam Polda Metro, Kapolri. Kasus ini harus menjadi atensi karena masalahnya serius. Ada seorang ibu ya yang kita duga membiarkan anaknya. Ada seorang ibu yang sudah menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak menganggap itu anaknya lagi dan banyak jejak digitalnya. Ada seorang ibu yang mengatakan tidak lagi anaknya itu sudah dibuang dari kakak.
ada seorang ibu yang mengatakan tidak dapat warisan, dan dia tahu kalau anaknya itu di sana nggak ada biaya, dari mana duitnya. Maka menurut pengakuan Fadel, jadilah Loli itu di sana bekerja untuk slot tertentu, dan itu sebenarnya cuma menghidupi dia. Dan itu setelah dia pacaran dengan Fadel menasihati dia. Nah, pertanyaannya, apakah boleh anak di bawah umur pacaran? Ya kalau ada hasil, nggak ada, saya baca di situ. Apabila anak di bawah umur berpacaran dengan seseorang, maka dipidana. Yang saya baca, kalau dilakukan satu, ya, melakukan kekerasan seksual. Nah, kalau aborsi, nggak usah anak di bawah umur. Orang dewasa beranak pinak pun dia sudah 11 anaknya, kalau diaborsi karena melakukan kejahatan tanpa prosedur, tanpa izin dokter, ya kena. Ya bang, kan besok ada bisa bang, dia bakal datang bang, ada seperti apa bang? Oke, pertama saya sedang berada di Johor, Malaysia. Ada sesuatu urusan dan saya bersama dengan abang saya, Bang Haji Wirdansa, abang kandung saya, dan bersama dengan istri saya. Kenapa saya bawa ini Bu Ade? Supaya jangan dikira apa yang disampaikan di Nikita Mirzani tentang sosok seorang perempuan yang menelpon saya, yang macam-macam, yang tadi akan goyah 3. Dan kita udah biasa begitu dibuat, tentu juga dengan Ibu Eni di Medan, saya dari Medan tadi, Bu Ade dari Jakarta, dan bersama dengan ajudan saya. Ini terkait dengan Al-Fajr Majide, memang sudah ada surat undangan klarifikasi. Jadi jangan ditafsirkan sebagai surat panggilan. Ya sudah ada tahapan, ya. Ada undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada klien kami, saudara Fadel Al-Fajr Majide, yang diminta untuk hadir pada hari Jumat, berarti besok ya, dari Jumat tanggal 27 2024 pukul 14 WIB. Tetapi oleh karena 2 hal. Pertama, saudara Fadel Al-Fajr Majide lagi kurang sehat, kita udah koordinasi mulai kemarin sore, dan menyebabkan dia belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini, dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan yang kami punya. Karena secara jujur saya katakan bahwa kalau ada bahasa-bahasa dari saudari MM yang mengatakan saya sibuk preskon itu salah. Preskon saya itu baru sekali. Lebih saya itu wartawan yang meminta seperti yang saya lakukan kepada saya malam hari ini. Dari luar negeri ini pun saya layani. Apalagi saya 12 tahun jadi wartawan. Apalagi posisi saya sekarang adalah wakil ketua Dewan Pimpinan Pusat Penasehat Lembaga Bantuan Konsultasi dan Bantuan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat. Jadi saya paham kebutuhan wartawan. Nah, jadi yang setiap hari saya lihat itu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah saudari NL dan pengacaranya. Nah, jadi yang selalu tua-tua di media itu siapa? Kan dia. Kenapa? Jadi kenapa dia begitu? Karena kami meyakini bisa jadi barang bukti yang dia sajikan, kemudian ada dikatakan saksi-saksi yang luar biasa, ya sangat tahu ini itu kan katanya semuanya ada teori pembuktian. Memang kita paham keterangan saksi, tapi ingat ada bukti itu ada 5. Pertama sekali saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, untuk memastikan keterangan saksi dia harus melihat kualifikasi saksi ini. Kualifikasi saksi harus benar-benar dia komprehensif, memahami apa sesungguhnya yang terjadi terhadap diri seorang Laura Merzani Mawardi alias Leli dengan perilaku dari klien kami Fadel Al-Fajr Majide. Jadi
bahwa banyak beredar informasi katanya sudah ada panggilan untuk klien kami. Kenapa saya bilang kami? Karena saya tidak sendiri, yaitu panggilan untuk undangan interview, wawancara atau klarifikasi kepada saudara Fadel Al-Fajar Bagide. Untuk yang ini saya belum bisa jawab. Besok insya Allah akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Apakah panggilan sudah kami terima? Apakah kami akan datang atau tidak atau ditunda? Besok insya Allah sebelum siang saya akan berkabar kepada rekan-rekan media seluruh Indonesia. Saya ingat ya, kau NM, dan kau bilang saya preskon. Saya tak preskon, saya cuma sekali preskon. Saya didesak wartawan, saya menghindar, saya pergi ke Medan, urusan saya banyak, saya layani mereka Zoom. Bukan saya, wartawan yang datang. Setelah saya lihat postingan NM ini luar biasa, nyerang sana, nyerang sini, saya santai. Cuma ingat, sudah 4 barang bukti untuk menjerat kau terkait dengan saya. NM, kau lihat nanti. Kemudian, saya mau katakan bahwa proses hukum yang sedang berjalan sekarang, itu akan kami hadapi dengan baik. Karena itu, saya beritahu bahwa kalau terlalu banyak yang harus saya layani orang per orang, maka informasinya kadang-kadang tidak sama dan saya capek. Karena itu saya akan buat nanti mungkin preskon untuk 3-4 orang. Maaf, wawancara karena Anda yang minta untuk 3-4 orang. Sama dengan malam ini, sudah ada 13 yang menghubungi. Saya masih mengatakan tunggu. Prinsipnya, 1, Fadel siap hadir, keluarga sehat, Fadel sehat, saya barusan komunikasi, dan insya Allah tim solid. Kita tidak akan pernah pecah, karena saya sudah kunci dari awal. Saya tidak mau pegang kasus ini, kalau ada orang besok mengadu domba lalu cabut kuasa, karena takut dengan sosok Asma. Tidak akan terjadi, karena saya sudah tahu kiat-kiatnya. Yang penting bagi saya, Fadel bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Tim kami Ramlahum dan Saudara Bangki dan teman-teman solid untuk membantu. Dijelasin tentang pemanggilan Fadel Badija yang dijadwalkan hari ini gimana? Ya, terima kasih. Rekan-rekan mohon izin untuk hari ini memang dijadwalkan oleh penyidik saksi yang dilaporkan atas nama inisial VA di hari ini jam 14.00 ya, diminta hadir ke Polres Jakarta Selatan gitu. Semalam bahwasanya pengacaranya kan menyatakan bahwa dia tidak bisa hadir karena sakit, mungkin gimana Bu? Ya, nanti kita cek kembali ke penyidik ya. Penjelasan itu harus kita betul-betul jelas ya. Memang nanti kita tanya kembali ke penyidik gitu. Setelah itu nanti saya update kembali. Sebelumnya emang sudah konfirmasi dulu kan ke Humas juga atau gimana? Sepertinya biasanya untuk penundaan atau memang tidak hadir seyogyanya dari pihak PA yang dipanggil atau diminta datang ke Polres Jakarta Selatan memberikan keterangan ya, itu tertulis maupun lisan itu memang itu yang kebiasaan di penyidik dan kuasa hukum atau yang dipanggil. Sistematikanya seperti apa sih Bu? Misalkan kayak H-1 kah apa emang pas hari H juga bisa gitu? Ya, jadi memang itu fleksibel ya. Jadi jika memang kita panggil, kemudian juga setelah itu ada pemberitahuan datang atau tidaknya, biasanya kuasa hukumnya atau VA-nya sendiri yang berkoordinasi dengan penyidik. Itu memang normatifnya. Cuma sampai ini belum ada ya Bu ya? Ya, untuk sementara ini kita tunggu saja ya. Nanti kita tunggu saja karena memang jadwalnya 14.00 ya. Pemberitahuannya biasanya sudah di penyidik. Jika tidak datang berarti kan ini kan ada minggu depan ya, dari bisa dibilang Bu kalau jika. Ya, nanti itu biasanya koordinasi antara yang dipanggil ya atau kuasa hukum dan penyidik itu nanti hari tanggalnya berkoordinasi ya, karena memang sudah dipanggil hari ini. Nah, nanti penundaannya bisa dikoordinasikan antara penyidik dengan pihak yang dipanggil. Itu. Ini pemanggilan pertama dari VA. Ya, ini kita memanggil untuk VA ini memang kita undang
ya. Untuk klarifikasi atau Iya, klarifikasi. Ya, betul. Jika tidak misalkan buktinya datang, berarti tidak misalkan 3 kali berarti bisa dijemput paksa ya Bu ya? Kalau misalnya Itu tidak- nanti jika memang penyidik yang nanti kita tanya kembali di penyidik ya. Siap, terima kasih Bu. Bu, kabarnya kan mengulang sedikit kabarnya pihak PH dari Padel sendiri sudah datang hadir memberikan surat klarifikasi terkait hari ini minta ada penundaan karena beralasan sakit. Gimana menanggapinya? Ya. Jadi hari ini untuk VA ya sudah dijadwalkan oleh penyidik untuk datang ke Polres Jakarta Selatan dengan jam, tanggal, hari sudah jelas ya. Jika memang ada penundaan, itu nanti dari pihak VA kemudian juga kuasa hukumnya berkoordinasi dengan penyidik, itu normatifnya. Nah nanti jika memang ada penundaan atau juga keterangan kenapa ditunda, ya kenapa tidak hadir di Polres Jakarta Selatan, nanti itu penyidik dan dari pihak yang dipanggil yang berkoordinasi, itu normatif. Kemarin katanya sudah memberikan surat balasan terkait ketidakhadiran hari ini di hari Jumat. Iya, nanti kita cek kembali ke penyidik ya. Karena memang jamnya masih 14.00. Ya, siap. Tapi katanya sudah diterima oleh pihak penyidik dengan terkait penundaan jadwal hari ini. Iya, nanti kita cek kembali ya. Setelah itu nanti saya update ya, karena memang hari ini jam, tanggalnya jelas. Makasih Pak. Rindu ya. Jadi guys, hari ini harusnya si Padel Bajide keluarga miskin gembel hidup lagi yang kulitnya digigitin cikungunya itu tidak hadir. Alasannya sakit sayang, sakit. Alasannya sakit ya. Rakyat, kalian jangan lupa lihat TikTok aku. Di situ ada videonya Rasman sedang mencoba merayu perempuan. Rasman mesum. Nggak pakai baju. Dan dia nggak pakai baju. Dengan pedenya dia memamerkan lehernya yang hilang. Gue rasa lehernya tuh bau asem banget sumpah. Karena nggak ada lipetannya say. Lehernya tuh nggak ada say, nggak ada spasinya. Belipet begitu pasti bau asem itu, anjing. Pah. Rasman mesum say. Itu baru satu video ya. Gue masih punya 4 video lagi yang kayak begitu. Ya, 4 video lagi. Bininya juga mau aja lagi diajak-ajak Rasman preskon. Ih, bininya gak ada harga dirinya. Harusnya pengacara yang profesional itu mematuhi undangan ini, mengantarkan ke kepolisian. Tapi kan kadang-kadang pengacara kan juga ada tugas lain kan. Nah, karena ada tugas lain, mungkin saja pengacara bilang, udah besok aja karena saya ada kegiatan lain. Nah, kegiatan lain inilah ya yang kata si Rasman bilang, kita profesional menyiapkan alat bukti baru katanya. Ya itu bukan lagi profesional kalau kata-kata itu, sudah menyimpang dari tugas pokoknya. Seharusnya bilang saja sakit, tidak perlu ada cari bukti baru. Karena bukti baru tuh nanti di persidangan. Padahal Si F tidak hadir dalam pemeriksaan pertamanya. Alasannya sakit, padahal kemarinnya sibuk main monopoli. Padahal di preskon pertama dia yakin benar bahwa dia tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, ngapain takut? Si F berkoar-koar dengan membuat tagline kebenaran mencari jalannya sendiri. Tetapi dengan ketakutan dan dengan ketidakhadirannya di pemeriksaan pertama ini, masyarakat semakin tidak percaya dan menganggap kata-kata itu hanyalah kata-kata untuk membela dirinya. Menurut saya si F harus kooperatif. Lebih baik datang sendiri daripada dijemput paksa. Kan lebih malu jatuhnya. Banyak masyarakat sangat kecewa dengan ketidakhadiran si F dalam pemeriksaan pertamanya ini. Karena banyak masyarakat yang tidak mau ketinggalan berita updatean dari berita kasus ini. Ada yang sudah meluangkan waktu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebelum jam 2 nanti. Himbauan untuk masyarakat semua tetap semangat mengawal kasus ini karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Tetapi kebenaran untuk membela si L bukan si F.
Hukum harus ditegakkan, apalagi ini menyangkut masalah anak-anak di bawah umur. Karena kasus ini akan menjadi contoh buat generasi-generasi muda kita untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa. Salam dari Koko Hirojimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ancaman maksimalnya sebesar 15 tahun penjara maksimal, teman-teman ya. Yang gue pengen tanyain itu adalah cuman dia seorang atau satu keluarga nih? Karena yang menikmati hasil kejahatannya itu satu keluarga. Gitu. Kalau misalnya 15 tahun itu satu keluarga kena, wah, ini bakalan jadi berita tentang kasus pelecehan terbesar di Indonesia dan ditangani dengan baik oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi kelak ke depannya kalau misalnya memang kita memiliki anak perempuan, terus ternyata kita juga mendapatkan perilaku yang sama seperti kasus yang di atas, maka ini bisa menjadi sebuah peluang bahwa keadilan yang merata di seluruh Indonesia itu bisa terjadi. Dan apa ya, maksudnya sebentar lagi kan juga Bapak Prabowo akan menjabat. Nah, beliau kan juga seorang jenderal. Pasti kalau misalnya menghadapi masalah-masalah seperti ini sudah tidak akan pernah bisa lagi ditolerir gitu. Karena memang pada dasarnya masalah yang terjadi dan dialami oleh wanita-wanita di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali gitu ya. Tapi entah kenapa penanganannya sangat minim dan kemajuan daripada kasus di berbagai macam daerah itu seolah-olah apa ya, kita sebagai wanita diminta untuk mengerti akan perilaku amoral yang dilakukan oleh pria-pria dengan karakteristik predator ini. Jadi kalau ternyata seandainya hasil persidangan nanti bisa sampai dengan 15 tahun penjara untuk satu keluarga atau bahkan bisa lebih, wah gila sih. Gua orang pertama yang akan bilang alhamdulillahirobbilalamin, dan semua rekan-rekan terutama para wanita yang menjadi korban selama ini speak up semua di sosial media. Speak up semua di sosial media. Jadi hari ini kecewa. Karena apa? Karena Fadel kagak bisa datang, say. Karena Fadel sakit, ya. Lu harus nengokin karena dia sakit. Ya, daripada lu nunggu-nunggu beritanya, mendingan lu tengokin dia, bawain makanan biar dia sehat supaya dia cepat dipanggil lagi, dia bisa datang dan lu happy kan ya, karena lu pengen tahu kan beritanya gitu. Kalau enggak lu doa bersama buat kesembuhan Fadel gitu. Dan kenapa hari ini nggak jadi nih huru hara karena Rasman juga lagi ada di Johor, Malaysia. Nggak bisa datang, say, ya. Karena lagi ada di Johor, Malaysia. Ulangin lagi nih, kagak usah. Nah, ini nih yang penting, yang lagi pada kecewa gara-gara udah cuti dari kemarin-kemarinan, ya. Yang udah ngerasa gue udah cuti, ya. Cuti gue udah kepotong, tapi hari ini nggak ada apa-apa. Ya, gimana? Ya udah, lu main-main, lu seneng-seneng, lu makan, lu goput apa kek, atau nggak lu pergi kemana kek deh. Ya, mumpung nih hari Jumat, ya, lu bisa keluar kota ke Bandung, ke Bogor, ya. Lu staycation apa kek deh, yang bikin seneng hati lo, lu belanja atau apa kek deh. Asal jangan gibahin orang. Ya. Yang udah masak dari kemarin, karena males hari ini masak, yang maunya leye-leye, cuma mantengin TikTok dari pagi, dari subuh. Lu bagi-bagi aja tuh makanan kalau banyak di rumah lo, atau enggak, lu teleponin teman-teman lo supaya datang ke rumah lo. Nah, manfaat kan, lu berguna buat orang banyak. Atau lu bisa kasih tetangga lo, atau enggak lu kasih orang deh, ya, di mana kek deh, kasih makanan gitu, kan lebih berguna lagi tuh, ya kan? Terus ya udah nelponin emaknya mau nitip anak hari ini, lu cancel mak lo, takutnya mak lo udah nunggu nih ya, mau dateng katanya, cucu gue mau dateng gitu, senang aja dia mah, lu yang kagak tahu diri. Udah hari ini flight gue ke Jakarta. Well, gue jadi nggak usah yang nunggu-nunggu karena jam 2 itu ya, jam 2 sana flight gue ke Jakarta. Udah, bye. Fadel, lu kenapa sih dapat surat panggilan berangkat? Kita sebagai ibu-ibu ya, Del ya, udah dari hari Kamis beberes rumah biar bisa lihat kelanjutan drama lo. Lo bikin permainan sendiri, kejebak sendiri, doon. Dasar, kenapa berangkat? Ambeien lo, susah berak. Iya, berak, bebel itu, bool. Heran ya. Ditunggu ya, panggil selanjutnya. Nggak dateng, warga Konoha bakalan nyeret lu ya, ke alam gaib, beneran dah.
Masa muka lo itu maghrib, tahu nggak maghrib? Abang aja Abang kan Bang Rasmania kan di Malaysia. Sedikit aja Bang. pemberitaannya. Iya, kita nggak bisa karena tadi gua Om Rasman juga telepon kan, jadi kalau mau langsung aja ke Om Rasman timnya. Biar nggak kaper botset bang. Ya itu aja sih. Ya, Bang, sakit apa? Sakitnya sakit apa Bang? ya kak, dia nggak enak badan lagi apa? Buang aja sama. Udah berapa hari mungkin? Ya baru 2-3 hari yang lalu. Dirawat atau di rumah bang? Di rumah. Ya. Nggak dirawat Bang, tapi udah ke dokter, katanya surat dokternya belum ada. Udah, jadi ya. Ya, makasih Bang. Dengan Bang siapa Bang? Bang, maaf bang. Abang aja. Martin apa bintang ini? Coba lihat. Martin. Martin ya? Tadi ditanyain itu, nggak tahu itu siapanya. Abangnya. Ya, seperti itulah pernyataan dari Abang Padel Bajide. Kabarnya Padel Bajide sakit dan saat ini ada di rumah, nggak bisa kemana-mana. Terima kasih, hanya itu yang bisa sampaikan informasinya sampai saat ini. Ya, seperti itulah keterangan dari abangnya pada Bajide, menyatakan bahwa hari ini tidak dapat memenuhi undangan Polres Metro Jakarta Selatan dikarenakan sakit, dan saat dikonfirmasi ditanya sudah ke dokter belum, beliau belum bisa memberikan keterangan. Ya ampun Del, ini loh, hampir seluruh masyarakat Indonesia menunggu hari ini jam 2 siang, berharap kamu datang klarifikasi di tempat yang sudah ditentukan, malah sakit. Gimana sih Del? Nah sekarang pertanyaannya, beneran sakit atau pura-pura sakit? Ini pertanyaan ya, semoga beneran sakit, jangan sampai enggak sakit terus pura-pura sakit, nanti malah sakit beneran, kan nggak enak loh. Udah di dalam terus sakit, mendingan kan di dalam dengan keadaan yang sehat walafiat. Siapa tahu bisa juga di dalam juga, ya kan? Tapi begini ya Del, saran aja nih, boe jadi laki-laki itu antara perkataan dan tindakan tuh lurus. Kemarin siapa yo yang bilang, wah selama sama gue di Jakarta aman, nggak akan ada berani yang nyenggol. Berarti lu kan orang hebat ya dugaannya ya. Ya kalau memang orang hebat, apapun panggilannya, dipanggil oleh siapapun, orang hebat atau jagoan itu datang aja dulu. Perkara resiko belakangan. Itu baru orang hebat dan jagoan. Nggak pakai alasan sakit. Mudah-mudahan beneran sakit ya. Kalau saya sih Del, saya laki-laki, tapi saya tidak pernah ragu untuk bilang takut. Kenapa? Ya mendingan mengaku begitu. Takut atau nggak berani atau nggak ragu-ragu untuk bilang menyerah, lebih baik begitu jadi laki-laki daripada berani di Jakarta selama sama gue aman, nggak ada berani yang nyenggol. Buktinya pas suruh buktiin, ya gimana sih? Ya udah, cuman saran aja, jadi laki-laki yang tegak lurus antara perkataan dan perbuatan. Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Katanya punya bukti. Kalau punya bukti, ya nggak ragu-ragu dong untuk datang karena ada panggilan untuk
klarifikasi. Ya kan Del? Ditunggu ya Del. Maksimal tuh 3 pemanggilan ya, kalau nggak salah. Ya udah, nanti kami semua nunggu panggilan berikutnya dan berikutnya. Dah. Respon doang yang kenceng, masa giliran panggilan kepolisian sakit sih bro. Padahal gue cuma kasih tahu ya, lebih malu lu kalau misalnya nanti dijemput paksa daripada lu datang sekarang. Jadi kalau misalnya datang besok ke tanggal 4, semisalnya mudah-mudahan datang ya, kita minta biar datang karena memang perjelas kesaksiannya, itu yang kita harapkan. Tapi misalnya memang tidak ada, kita membuat lagi surat kedua, pemanggilan kedua ya, undangan kedua. Oh, berarti yang besok tanggal 4 itu pemanggilan masih ke-1? Ya itu karena yang menunda dari pihak-pihak. Oh. Oke.